Seorang polisi dikeroyok sejumlah anggota Satpol PP Kota Gorontalo. Akibatnya korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh. Video rekaman CCTV memperlihatkan saat pengeroyokan oleh sekelompok anggota Satpol PP ke seorang polisi di depan sebuah kafe di Gorontalo. Kuasa hukum korban mengaku tak hanya mengalami kekerasan fisik, korban juga disetrum menggunakan alat kejut listrik. Korban kini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Gorontalo. Menurut kuasa hukum, pengeroyokan terjadi saat Satpol PP menggelar razia. Keduanya sempat terlibat cekcok hingga berujung kekerasan. Yang bersangkutan itu kurang lebih dikeroyok oleh 4-5 orang. Selain dikeroyok menggunakan tangan dan kaki, saudara Dwi Oktavian juga disetrum dengan alat kejut listrik di bagian leher. Yang ini mengakibatkan bekas luka bakar, dan di bagian belakang punggung. Pasca pengeroyokan terjadi aksi penyerangan ke kantor Satpol PP Kota Gorontalo. Penyerangan mengakibatkan kaca kantor pecah. Kuasa hukum Satpol PP mengaku telah menyerahkan proses perusakan kantor ke polisi. Sementara terkait pengeroyokan, kuasa hukum mengaku 4 personel Satpol PP telah diperiksa. Oleh pihak Satpol PP terhadap si oknum polisi tadi. Yang oknum polisi tadi itu ialah anak dari pemilik kafe tersebut. Sehingga ini harus kita telusuri secara mendalam. Dari pengeroyokan tadi yang dikatakan tadi dugaan pengeroyokan itu melakukan tindakan represif ataupun tindakan pengrusakan terhadap fasilitas negara. Ya, ini pihak tadi kan diduga ini sekelompok oknum tadi polisi itu melakukan penyerangan ke kantor Satpol PP. Pertandingan sepak bola antar kampung di Banjarnegara, Jawa Tengah berakhir ricuh. Sejumlah penonton terluka akibat kericuhan tersebut. Pertandingan sepak bola kesebelasan Potato Ribon versus GRKP di lapangan Desa Kayu Ares berujung ricuh. Sejumlah supporter merusak pembatas garis lapangan dan menyalakan kembang api di lapangan. Bahkan terjadi aksi saling lempar batu hingga sejumlah penonton terluka. Menurut panitia pertandingan, diduga kericuhan disebabkan kesalahpahaman antar supporter atas keputusan wasit. Tidak dilanjutkan pertandingan itu bukan karena permintaan dari kami panitia maupun dari wasit maupun dari keamanan apapun. Itu mutlak dari permintaan masing-masing kedua belah pihak. Dikarenakan kalau kami menyampaikan secara lisan saya, mungkin itulah salah satu teman-teman Karot dan Potato yang luar biasa. Yang pada intinya kita ambil hikmahnya, ternyata dari dua-duanya memang nggak ada yang kepingin salah satu tertinggal, salah satu ditinggal.